Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza, NIM 182405013. Program studi Agri Bisnis dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baiklah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan definisi politik dan hukum agraria. Langsung saja ke jawabannya, yaitu istilah atau pengertian. Agraria berasal dari bahasa Yunani, yaitu agar, yang berarti tanah atau ladang. Selain itu, pengertian agraria menurut Kamus Besar Indonesia atau biasa disingkat dengan KBBI berarti urusan pertanian atau urusan kepemilikan tanah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian agraria secara sempit berarti tanah. Politik agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh negara dan memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya, termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat negara. Yang soal yang kedua, yaitu perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Langsung saja ke jawabannya, yaitu hukum agraria adat yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat dan berlaku terhadap tanah-tanah yang dipunyai dengan hak-hak atas tanah yang diatur oleh hukum adat. Sedangkan hukum agraria barat yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat, khususnya yang bersumber pada Borgelit Wetbook. Langsung saja ke jawaban nomor ketiga, yaitu ciri pokok sistem kolonial terbagi atas 4, yaitu dominasi, eksploitasi, diskriminasi, dan dependensi. Jawaban nomor 4 yaitu 4 hak atas tanah barat, yaitu yang pertama, hak egendem merupakan hak milik pengaturan tanah barat. Hak erpatfat merupakan hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Sedangkan hak obstal merupakan hak numpang karang, yaitu hak kebendaan untuk mempunyai gedung, bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. Dan hak gebruik merupakan salah satu jenis dari hak egendem. Jawaban yang kelima yaitu 5 hak atas tanah, yaitu yang pertama, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan langsung tanah yang dikuasai oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak milik mengandung hak untuk melakukan atau memakai bidang tanah yang bersangkutan kepada kepentingan apapun. Yang ada bukan hanya bersifat kepemilikan saja, melainkan bersifat psikologis dan emosional. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang miliknya sendiri untuk jangka paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Terus hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain. Selanjutnya yaitu hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang bersangkutan tanpa hutan tersebut dimiliki oleh si penerima hak. Jawaban yang keenam yaitu pengadaan tanah. Langsung saja ke jawaban yang keenam, yaitu pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa negara. Jawaban nomor yang ketujuh yaitu
Konflik agraria terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah penguasaan atas tanah serta perebutan sumber daya alam. Konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian atau kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA. Konflik agraria yang terjadi di Kampung Tua Nelayan di Kota Batam terjadi karena terdapat perbedaan persepsi antara warga masyarakat dengan pemerintah. Berbagai institusi negara berupaya dengan berbagai pertemuan kegiatan untuk menyelesaikan konflik agraria. Akan tetapi sampai dengan sekarang belum bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Jawaban yang soal ke-6 yaitu hubungan antara reforma agraria dengan meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini dilihat dari perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat ke taraf yang lebih baik, seperti adanya perbaikan terhadap kepemilikan sawah, rumah beserta segala isinya, dan perbaikan terhadap non-material, rasa aman, pendidikan, orientasi terhadap masa depan, dan kehidupan sosial yang lebih baik. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.